harus telepon gitu. Oke. Halo, jadi perkenalkan nama aku Anggita Sucirayu sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Cililin masa bakti 2024. Wow, keren banget, keren. Podcast kita kedatangan nih Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Cililin. Boleh tahu dong Teh, ketika Teteh sudah menjadi seorang Ketua Umum OSIS, apa sih kesibukannya? Tentunya ya pas awal ngejabat banyak persiapan, terus pusing juga, tapi gak apa-apa, lancar semua. Oke, baik. Selanjutnya, boleh gak sih Teh kasih spoiler apa aja program kerja yang sudah Teteh susun selain yang di proker unggulan Teteh di poster? Tentunya banyak, apalagi event-event besar yang ngelibatin ekskul ataupun siswa-siswa. Seperti apa? Disnatalis, Semancil Seni, bazar. Terus ada nih buat pecinta buku, kayak bazar buku gitu. Oh, oke, baik. Nih, motivasi Teteh untuk menjadi ketua OSIS ini, soalnya kan kita tahu nih bahwa tanggung jawab ketua OSIS itu sebesar apa. Ya. Gimana jadi? Oke, jadi motivasi Teteh untuk menjabat sebagai ketua OSIS ini, soalnya kan kita tahu tanggung jawab sebagai ketua OSIS itu besar, dan apa yang ditanggung Teteh sebagai ketua di organisasi ini? Iya, tanggung jawab besar, tapi kalau misalnya kita udah berambisi, kita pengen ya jalanin juga, enjoy gitu. Kita bakal ngasilin hasil yang maksimal buat apa ya? Buat si organisasi yang akan kita jalani itu. Oke, selanjutnya nih, sampai saat ini berapa janji yang telah Teteh tepati untuk diri Teteh sendiri, dan boleh gak kasih tahu kita janji paling besar untuk diri Teteh sendiri nih? Oke. Janji paling besar untuk diri sendiri, yang udah ditepatin maksudnya gimana sih? Jadi yang sudah Teteh tepati, sudah terlaksana kepada diri Teteh sendiri. Tentunya ya, aku tuh udah nepatin janji kalau aku udah jadi ketua umum OSIS. Terus udah jadi duta genre, tapi duta genre itu tahun ini mau langsung di KKBBI-in gitu. Terus janji buat di sini ya, di sebagai ketua umum itu aku udah gapai relasi dengan pihak luar sekolah seperti itu. Wow, keren banget. Boleh kasih tepuk tangan. Ini satu lagi nih ya, Teh. Boleh. Teteh itu tipe ketua OSIS yang morning person atau night owl. Bagaimana cara Teteh untuk bertahan nih di tengah jadwal yang tentunya sangat padat, yang seperti kita ketahui bahwa Teh Anggita ini mengikuti FOBB. FOBB. Ya, nah itu. Aduh. Okay. Dibilang apa ya? Jujur ini pusing banget kalau misalnya keadaan bentrok, apalagi di saat itu sama-sama penting. Tapi ya wallahualam, ternyata diri ini bisa. Kayaknya emang berkat doa orang tua. Keren banget. Emang Teh, doa orang tua itu paling penting ya. Oke, yang terakhir nih Teh. Rating dong seberapa besar kemampuan Teteh dalam merealisasikan semua janji yang telah Teteh sebutkan pada saat Pilketos. Tentunya ya sebelum membuat janji itu tuh udah dipikirin, kita buat janji itu yang realistis, dan saya 100% yakin bisa realisasinya itu janji. Karena memang kan janji itu harus ditepatin. Betul. Itu bukan kata-kata buaya doang. Waduh. Sorry ya. Oke, terima kasih Teh Anggita telah datang ke podcast Ngobrol Pintar. Bye. Udah? Ini udah. Aduh. Halo. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rania Paramita, akrab dipanggil Rania, atau sama teman dekat saya juga biasa dipanggil Mia. Nah, di kepengurusan OSIS MPK saya menjadi ketua MPK, dan saat ini saya duduk di bangku kelas 11 dari kelas 11 MIPA 3. Halo, salam kenal ya semuanya. Oke, kita mau nanya nih Teh, apa sih kesibukan yang sedang Teteh jalani sebagai Ketua MPK SMA Negeri 1 Cililin?
Baik, karena saya kebetulan baru pertama kali menjabat ya, dan kebetulan ini tuh baru awal tahun. Jadi kesibukan yang baru saya alamin itu paling saat membantu alumni mengikuti atau melancarkan kegiatan Edu Expo. Nah itu seru banget, pasti kalian udah ada yang pernah mengunjungi SMAN 1 Cililin kan? Nah itu tuh kayak seru banget, kalian bisa susur kampus, bahkan nanya-nanya satu-satu ke stand-stand kampusnya. Oke, ini Teh selanjutnya. Boleh gak Teh kasih spoiler apa aja program kerja yang sudah Teteh susun selain yang ada di proker unggulan Teteh di poster? Oke, selain yang saya susun ya di poster, yang pertama itu pasti kotak aspirasi di beberapa titik sekolah. Nah yang kedua, mungkin ini bakal menarik perhatian ya bagi para siswa atau siswi di SMAN 1 Cililin, yaitu Flowers Day. Siapa nih yang bakal nungguin? Flowers Day ini bukan cuman buat hubungan asmara aja ya atau percintaan. Jadi nanti Flowers Day itu bakal kita adain untuk menghargai atau mengapresiasi teman kita. Nah, sebagai wujud kalau kita itu sayang atau kita itu pengen ngasih sesuatu yang berharga gitu. Oke, selanjutnya nih, apa motivasi Teteh untuk menjabat jadi ketua MPK? Soalnya kan kita tahu nih tanggung jawabnya itu besar sekali yang ditanggung oleh sebagai seorang ketua. Awalnya motivasi saya itu ngelihat Teh Cynthia dan Teh Asila. Pasti udah pada kenal dong. Kenal. Ya, berawal dari motivasi melihat kedua orang tersebut. Pertamanya emang gak pengen jadi ketua MPK, tapi karena melihat kepemimpinan dan sikap mereka yang patut diteladani, saya tuh pengen gitu kayak mengambil langkah baru atau keluar dari zona nyaman yang tadinya mau jadi anggota yang biasa-biasa aja gitu, pasif mungkin ya. Tapi setelah melihat mereka, kenapa sih kita gak mencoba hal baru? Kenapa kita gak keluar dari zona nyaman kita? Kita harus mengambil langkah yang lebih baik gitu ke depannya buat diri kita sendiri juga kan? Oke, baik banget nih. Yang ketiga, sampai saat ini berapa janji yang telah Teteh tepati untuk diri Teteh sendiri? Dan boleh kasih tahu nggak janji paling besar untuk diri Teteh itu apa? Janji buat diri sendiri. Aku tuh pengen ya percaya diri gitu setiap tampil atau misalkan menjalani kehidupan biasa gitu. Karena kalian pasti tahu kan ada kalanya kita tuh nggak percaya diri sama diri kita sendiri. Jadi janji yang pengen saya tepatin itu mulai percaya diri gitu di depan umum. Tapi mulai dari detik ini alhamdulillah udah mulai kecapai sih. Oke. Yang keempat nih, kalau Teteh ini tipe ketua MPK yang morning person atau night out, bagaimana cara Teteh untuk bertahan di tengah jadwal yang begitu padat? Kalau aku sih tipenya morning person ya, soalnya kalau misalkan malam-malam itu aku lebih suka menghabiskan diri aku tuh untuk gimana ya, rehat gitu. Kadang untuk baca novel juga, karena pagi-pagi tuh enaknya sama teman-teman gak sih, kayak kita tuh ngobrol-ngobrol gitu ya. Nih yang terakhir Teh, untuk janji Teteh yang sudah diberikan pada saat pemilihan ketua MPK, rating dong seberapa besar kemampuan Teteh dalam merealisasikan semua janji tersebut? Kalau rating 10 boleh gak sih? Boleh dong. Karena sebagai pemimpin itu kita gak boleh ragu gitu akan potensi yang kita miliki. Sebagai pemimpin tentunya kita harus memiliki kepercayaan diri yang tentunya akan membangun gitu. Tapi jangan percaya diri doang tapi gak ada langkah yang diambil. Seperti itu. Terima kasih Teh Rania. Terima kasih juga ya.